Sekali petik itu kalau di lahan ini ya untuk rata-rata ya 60 sampai 70 kilo. Kalau untuk pas puncak ya bisa capai 90, 80 itu alhamdulillah bisa per 3 hari sekali. Nama saya Wahyu Agus Wicaksono, usia 27 tahun, asal dari Sawangan, Magelang. Komoditas yang ditanam untuk saat ini ada cabai, ada pare, ada juga timun. Kalau utamanya saya sih tanamnya cabai, cuman kan sebelum cabai panen kan biasanya saya kasih pare, kasih timun untuk ya biaya-biaya di kemudian hari. Kalau untuk cabenya sendiri ini jenisnya Ori Tavi. Varietas yang seperti ini lebih cocok kalau di sini daripada varietas yang lain. Dan harganya juga kan lebih mahal. Kalau saya mulai itu sekitar tahun 2021, 4 tahunan ini. Tentu menguntungkan. Cuman kalau kita tidak berhati-hati, istilah kita itu nanam jangan sampai nanam kok keburu-buru. Kita harus lihat kondisi apa itu cuaca, kondisi lingkungan, sama apa yang jelas kondisi keuangan. Kalau di lahan saya ini luasan sekitar ini 900 meter ya, 900 meter persegi itu rata-rata itu setiap apa itu 3-4 hari sekali itu 60 sampai 70 kilo alhamdulillah dapat. Sekali petik itu kalau di lahan ini ya untuk rata-rata ya 60 sampai 70 kilo. Kalau untuk pas puncak ya bisa capai 90, 80 itu alhamdulillah bisa per 3 hari sekali. Rata-rata bisa sampai 25, 30 tergantung pohonnya juga sama apa itu cuaca. Kadang kalau cuacanya hujan terus itu ya kadang bikin cepat mati. Kalau untuk harga cabai sendiri saya pernah ngalamin itu harga 13.000 itu pernah, harga 80.000 juga pernah. Jadi apa itu untuk harga mahal juga pernah, harga murah juga sering. Saya harga mahal itu yang kemarin itu pernah di harga 80 per kilo. Itu waktu ya memang lagi istilahnya cabai memang susah untuk di budidaya ya. Jadi mungkin pasarnya peminatnya banyak, barangnya nggak ada kan, hukum pasar seperti itu. Sudah ada yang ambil kalau untuk penjualan itu sendiri karena kan apa itu sudah punya bako langganan ya. Jadi tiap metik tinggal telepon langsung diambil di lokasi. Ciri-ciri tanaman cabai yang sudah siap panen ya warnanya udah berubah dari kuning ini jadi agak-agak oranye merah seperti ini. Udah artinya udah siap untuk dipanen. Saya sendiri biasanya tanamnya itu ndak bareng. Istilahnya misal punya 5 lahan, ya satu ada yang panen, satu ada yang baru mulai, 2 ada yang istilahnya baru mau nanam sama yang olah lahan. Jadi nanti kalau ada harga tinggi ya kita punya, kalau harga murah seperti ini ya kita punya. Jadi nggak terus istilahnya bareng gitu. Nanti takutnya kan kadang kan harga itu berubah ya sewaktu-waktu. Kalau misal dari tanam tuh biasanya saya setelah tanam 2-3 hari lalu saya kasih pupuk, ada NPK sama kadang asam humat. Setelah itu di spray ZPT lah biar istilahnya tumbuhnya itu biar racak sama apa cepat toh, biar nggak terhambat. Nah, nanti kalau sudah masuk masa pembungaan biasanya kayak kasih pupuk perangsang buah. Yang
saya gunakan ini produk dari Mano Agri yang di apa itu istilahnya di pasaran itu juga harganya juga relatif terjangkau dan hasilnya ya seperti ini, bisa dikatakan ya bagus lah kalau di tempat saya ini. Tapi juga diselingi dengan yang lain juga boleh, biar istilahnya enggak apa itu pohon itu ya enggak jenuh lah kasih itu aja. Cuman untuk utamanya ya saya kasih yang itu. Ya kalau untuk pupuk itu tergantung masanya ya, mesti dalam arti kalau masa generatif ya kita kejar yang generatif, kalau masa vegetatif kita kejar yang vegetatif. Untuk generatif sendiri saya juga apa itu pakai yang pupuk KCL cair itu ya, yang apa itu mano-mano dari Mano Agri itu. Kalau menurut saya penggunaan itu mano-mano itu ya sangat mudah, soalnya kan itu udah cair, jadi kita tinggal takar berapa per apa itu mau ngasihnya, kita tuang udah otomatis larut sendiri, jadi nggak ada istilah endapan atau bagaimana, itu enggak ada. Untuk hasilnya musim panas ini ya saya amati itu ya buah itu lebih glowing ya, terus apa itu nggak mudah rontok seperti biasanya. Itu kan kadang kan walaupun dikasih apa itu pupuk buah kadang juga masih ada yang rontok, tapi kalau untuk apa itu mano-mano sendiri sejauh ini alhamdulillah aman, nggak banyak yang rontok, buahnya banyak yang jadi toh. Kita harus tepat waktu, tepat dosis, jangan sampai penyakit itu udah parah lah. Kalau udah parah biasanya itu yang bikin boros dalam arti boros uang, juga boros tenaganya juga kan, harus istilahnya lebih rutin. Kalau sudah dari awal kita sudah konsisten 3-4 hari spray ya, kalau bisa tetap terus gitu, jangan sampai istilahnya molor-molor. Kalau molor-molor ya nanti penyakit masuk udah susah itu. Untuk kegagalan panen sendiri saya pernah ini di lahan ini sendiri, ini sebelum ini sama sekali nggak panen, jadi metik aja belum udah mati duluan. Terus saya tanya-tanya, saya apa itu istilahnya amati, itu ternyata permasalahannya itu pada pupuk dasarnya sendiri belum mateng lah istilahnya. Jadi untuk pertumbuhan sendiri awalnya bagus, cepat, hijau gitu, nah tapi mulai ada buah ya udah selesai itu pas musim hujan kemarin. Itu musuhnya cabai itu kan hujan ya, jadi kalau hujannya semakin intensitasnya semakin sering ya perawatan harus ekstra. Kalau perawatan musim hujan itu yang jelas pertama itu kita perhatikan parit-parit ini jangan sampai ada genangan air di situ. Nah, kemudian nanti kalau sudah itu bersih, nanti kita perawatan di fungisida sistemik, kontak, itu ada yang dispray, ada yang dikocor, nanti tergantung apa itu serangannya. Untuk pesan sendiri yang penting apa itu kalau nanam itu lihat-lihat kondisi, jangan istilahnya kita itu harus bertanya, jangan malu, jangan istilahnya nggak mau bertanya, itu nanti repot. Jangan lupa juga langsung praktek, kalau cuma mempelajari kan sama saja. Seperti itu. Bertani itu sebenarnya asik, nggak soal istilahnya kuno atau apa, itu sebenarnya juga tidak. Dalam arti kita bisa nanam, bisa panen, insya Allah kita dapat untung. Apalagi kalau pas harga tinggi udah pasti nggak kapok istilahnya, pasti pengen nanam terus. Ya kalau harapan saya sendiri sih untuk pertanian di Indonesia itu harusnya lebih diperhatikan ya, dari soal
harga pupuk kalau bisa sih ngadakan kayak seminar-seminar gitu, biar apa itu semakin kesini kan perkembangan pertanian itu kan semakin modern, semakin berubah ya, jadi agar bisa apa itu menyesuaikan lah zaman dulu sama zaman sekarang. Kan kadang kan orang kan masih nanam cabai sama aja, tapi kan cuaca sama iklimnya kan sudah berbeda kalau sekarang.